Perkenalkan, nama saya Nafatalele. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat spektrofotometer. Dosen mata kuliahnya bernama Bapak Ahmad Farurozi dengan mata kuliah Instrumentasi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu yang pertama pengertian, prinsip, fungsi spektrofotometer, jenis spektrofotometer, bagian, cara penggunaan, dan yang terakhir, perawatan dari spektrofotometer. Yang pertama ada pengertian dari alat spektrofotometer. Spektrofotometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa suatu senyawa baik dari segi kualitatif dan kuantitatif dengan cara mengukur absorbensi suatu cuplikan sebagai fungsi dari konsentrasi. Pada slide berikutnya menjelaskan tentang prinsip kerja dari fotometer, yaitu sampel yang telah diinkubasi kemudian disedotkan pada aspirator sehingga masuk ke dalam kurvet dan dibaca oleh sonar cahaya. Kemudian sampel akan disedot kembali dengan pompa peristaltik menuju ke pembuangan. Kemudian ada fungsi spektrofotometer. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur transmitan atau absorbensi suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna terbentuk. Kemudian ada jenis-jenis spektrofotometer. Yang pertama ada spektrofotometer visible. Merupakan salah satu jenis spektrometer yang menggunakan sumber cahaya atau energi yang tampak atau terlihat. Yang kedua ada spektrofotometer ultraviolet. Pada spektrometer jenis ini menggunakan sumber cahaya ultraviolet dengan kisaran panjang gelombang antara 190 sampai 380 nm. Kemudian ada spektrofotometer visible dan spektrofotometer ultraviolet, yang artinya terdapat dua jenis sumber cahaya yang berbeda. Kemudian ada spektrofotometer infrared. Berbeda dengan ketiga jenis spektrometer sebelumnya, jenis spektrometer infrared ini didasarkan pada penyerapan panjang gelombang inframerah. Berikutnya ada spektrofotometer single beam. Merupakan salah satu jenis spektrometer dengan harga yang bisa dikatakan paling terjangkau. Sering disebut juga spektrofotometer single beam. Spektrometer jenis ini banyak menggunakan satu sumber cahaya energi. Yang di sebelahnya kita bisa lihat ada gambar skema dari spektrofotometer single beam. Kemudian ada spektrofotometer ratio beam. Belum banyak user yang mengenal spektrometer jenis ini, bisa dikatakan memiliki harga yang tidak semurah single beam dan tidak semahal double beam. Namun memiliki fungsi yang mendekati dengan double beam. Di sebelah kanan slide ini terdapat skema dari spektrofotometer radio beam. Bisa dilihat. Kemudian kita lihat spektrofotometer double beam. Spektrofotometer double beam jenis spektrofotometer yang paling ideal dan sering dicari kalangan peneliti. Hal ini dikarenakan mekanisme kerja yang ideal dan mudah digunakan dalam setiap aplikasi. Berbeda dengan jenis spektrometer single beam, pada jenis ini terdapat dua buah kuvet yang akan dilewati oleh sumber cahaya sebelum ditangkap oleh sebuah detektor. Kemudian ada spektrofotometer dual beam. Bisa dikatakan paling powerful. Hal ini dikarenakan pada mekanisme kerja yang berbeda dari jenis spektrofotometer yang lainnya. Memang hanya terdapat sumber cahaya, namun terdapat dua detektor yang akan menangkap cahaya dari dua kuvet yang berbeda. Berikut adalah gambar skema dari spektrofotometer dual beam. Kita lanjut pada bagian-bagian spektrofotometer. Terdapat pada gambar yaitu control panel, sample holder pull rod, dan sample room.
Ada juga bagian lain yaitu sumber radiasi. Sumber sinar ini berasal dari spektrofotometer dengan beberapa jenis lampu. Yang kedua, monokromator. Monokromator ini berfungsi untuk memecah sumber cahaya radiasi menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit. Yang ketiga ada wadah sampel atau kuvert yang berfungsi untuk menaruh sampel larutan yang akan diuji. Yang keempat ada detektor. Pada alat spektrometer ini berfungsi untuk menangkap cahaya. Kemudian kita masuk pada cara penggunaan dari spektrofotometer. Yang pertama, pastikan sumber cahaya bisa berfungsi dengan baik. Anda bisa menggunakan lampu natrium sebagai sumber cahaya. Yang kedua, arahkan spektrofotometer tepat di hadapan sumber cahaya. Tujuannya adalah supaya cahaya yang bisa masuk menuju lensa kolimator. Yang ketiga, Anda harus melakukan kalibrasi spektrofotometer terlebih dahulu dan kemudian catat sudut mula-mula saat bagian teleskop dan lensa kolimator berada di sumbu yang sama. Yang keempat, siapkan dan letakkan cermin prisma yang akan diukur iris biasnya. Yang kelima, atur teleskop hingga tampak garis-garis spektrum pada setiap panjang gelombang. Yang keenam, geser teleskop hingga benang saling silang berhimpitan dengan garis-garis spektrum. Yang ketujuh, catat sudut dispersi yang muncul saat spektrum cahaya telah terlihat jelas. Yang terakhir, hitung indeks bias cermin prisma berikut panjang gelombangnya. Kita masuk pada perawatan alat spektrofotometer. Perawatan alat spektrofotometer yang pertama, lakukan warming up atau pemanasan pada alat spektrofotometer selama 15-20 menit. Yang kedua, spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari secara langsung karena dapat mengganggu pengukuran. Yang ketiga, alat spektrofotometer disimpan di dalam ruangan yang suhunya yang stabil dan di atas meja yang permanen. Yang keempat, pastikan kuvert selalu bersih dari bekas sampel sebelum digunakan. Yang kelima, saat memasukkan kuvert, pastikan kuvert selalu dalam keadaan kering. Yang keenam, lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorbansi secara teratur. Sekian dari penjelasan mengenai alat spektrofotometer dari saya. Terima kasih.